Ada keputusan Allah yang bersifat syar'i tadi, bahwa kita tidak boleh keluar dari konteks syariat. Jadi pembahasan apapun tentang masalah qada wal qadar jangan sampai menghilangkan kita dari batasan bahwa perilaku kita itu terikat dengan ada atau tidaknya sebuah dalil yang kemudian mesti kita kerjakan, atau ada larangan yang mesti juga kita harus jauhi. Ya. Di dalam pemerintahan Umar bin Khattab ada orang mencuri. Akhirnya diputuskan akan dipotong tangannya. Berdebat dia dengan Khalifah Umar. Ya Khalifah, kenapa kamu potong tangan saya? Semuanya ini takdir. Silakan, kata Khalifah. Saya juga potong tanganmu kalau takdir. Kan gitu. Ya. Jadi dia berhujjah dengan takdir, ini juga berhujjah dengan takdir. Karena segala sesuatu tidak lepas juga dari takdir. Tapi apapun pembahasan takdir jangan melanggar syariat. Kira-kira begitu aja sederhananya. Ya. Dan kita dilarang berhujjah dengan takdir untuk melakukan perbuatan yang jelas-jelas maksiat, salah dan keliru. Ya. Nah, jadi tetap saja kita ini diminta untuk berikhtiar, berusaha, mengambil sebab. Karena di situ ada pilihan-pilihan kita. Tatkala kita memilih jodoh, tidak boleh kita mengatakan ini kayaknya terserah Allah, kemarin itu saya pilih udah tanggung yang ini aja istri saya, ini saja suami saya. Toh ada proses ikhtiar, tapi setelah kita lalui kehidupan itu, lalu kita mendapatkan takdir kita. Setelah kita melalui proses yang prosedural. Misalkan setelah menikah dia bercerai. Ya. Setelah menikah suaminya wafat. Itu takdir. Tapi dia sudah menggunakan takdir secara prosedural dari awal sesuai dengan dalil syariat. Namun di tengah jalan terjadi ketidakharmonisan dan seterusnya, itu adalah sebuah takdir yang harus dia lewati dan lain-lain. Tidak ada pelanggaran, ada takdir yang tidak bisa kita tolak. Dan semua itu di atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, di atas segala sesuatu. Setelah kita juga punya ikhtiar. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Tidaklah engkau berkehendak. Nah, berarti engkau berkehendak dulu. Aku hendak memilih jodoh, aku hendak datang ke masjid, aku hendak sholat. Kita dulu berkehendak. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tapi juga Allah punya kehendak. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Wa ma ramaita, tidaklah engkau melemparkan anak panah. Id ramaita, tatkala betul-betul engkau sudah berusaha untuk melontarkan anak panah itu, ada usaha. Walakin Allah rama, akan tapi Allah yang menempatkan sasaran anak panahmu. Kira-kira ini olimpiade kan? Olimpiade di mana? Di Brasil ya. Ya. Salah satu pemanah kita itu kemarin mengalahkan pemanah nomor 1 dunia. Ya. Berhasil disingkirkan. Itu pemanah nomor 1. Tapi masih penyisihan. Dia sudah masuk 16 besar. Nah, tapi ini sudah tersingkir juara dunia ya. Oleh orang Surabaya ini. Nah, ada usaha kita untuk latihan, ada usaha. Tapi siapa yang betul-betul menempatkan sasarannya itu Allah. Tapi setelah engkau berusaha, usaha dulu. Ya, fa idza azamta tawakkal. Ya, sudah berazam, sudah bertekad, berusaha, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan masalah qada wal qadar ini tidak
tidak menafikan tawakal kita, tidak menafikan juga kita mengambil sebab yang bisa membuat kita bisa sukses untuk menjemput takdir baik kita. Ya. Karena masalah ini gaib dan kita diminta beriman pada yang gaib. Jangankan bicara masa depan, bicara esok hari aja kita nggak tahu. Ya, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak satu pun jiwa tahu apa yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satu pun jiwa yang tahu di negeri mana dia akan meninggalkan dunia ini. Ya. Nah, karena ilmu kita yang terbatas, sementara ilmu Allah itu maha luas, maka sebatas usaha yang mampu kita kerjakan adalah apa yang diminta sesuai dengan perintah Quran kepada kita. Mari kita kerjakan. Larangan Quran untuk tidak mengerjakan kita kerjakan. Dan kalau prosedur ini kita lakukan, insya Allah kita akan membuat takdir baik bagi diri kita sendiri. Quran nyatakan, fa'amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nuyassiruhu, dimudahkan baginya untuk mendapatkan kemudahan, dimudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Nuyassiruhu, dimudahkan. Ya. Kenapa dimudahkan? Karena yang dia lakukan itu juga perbuatan baik, suka memberi, suka bersedekah dan seterusnya. Maka dimudahkanlah jalannya untuk kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun yang bakhil, ya, tidak suka memberi, mendustai ya hari akhirat, mendustai kebaikan, kadzdzab, maka dimudahkan baginya jalan untuk mendapatkan kesulitan. Nuyassiruhu lil usra. Nah, jadi tergantung kita sekarang ini memilih amaman aqta wattaqa wa saddaqa bil husna atau bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Kalau kita ingin yuyassiruhu, dimudahkan itu seperti apa? Sehingga kalau kita ingin dimudahkan kepada hal-hal yang baik, dimudahkan untuk mendapatkan surga, maka ikuti saja prosedurnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa mencari ilmu, meniti jalan, ya, dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu, Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Surga ada, disediakan, sudah diputuskan. Al-jannatu haq wa nar haq wa liqa'uka haq wa wa'idka haq. Janjimu benar, bertemu itu benar, ya, surga itu benar, neraka itu juga benar, Muhammad itu benar, para nabi itu benar, kan gitu. Tapi bagaimana lalu kemudian kita memperoleh semua yang benar-benar tadi? Ikutilah jalannya. Jalannya ada dua. Mahadaina sabilain. Inna hadaina imma syakiran wa imma kafura. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Lalu kemudian apa pengaruh, ya, beriman kepada Allah wal qadar dalam kehidupan umat Islam? Ya. Pertama, dia bisa bekerja lebih ikhlas dan ridho. Ya. Orang yang menyatakan sesuatu full keimanannya kepada Allah dan takdir, setelah dia berusaha, lalu kemudian Allah memberikan hasil sesuai dengan takdir yang kita nggak tahu apa kemudian hikmahnya. Karena sekali ini rahasia. Ya.
saya mendengar ceramah Syekh Muhammad Arifi, ya, ini orang dai di Saudi dulu pernah berkunjung ke mahat saya di Surabaya. Ya, saya dulu punya mahat Umar bin Khattab, 7 tahun saya jadi mudir bahasa Arab, ya, di Surabaya. Pernah beliau datang. Nggak nyangka kalau dia ini orang hebat di Saudi. Belakangan baru saya tahu, karena pas dia datang ke mahat saya dulu, saya sambut biasa-biasa saja. Ternyata kalau bapak ibu hobi mendengar ceramah bahasa Arab, hobi bu ya, ceramah bahasa Arab dicari di YouTube atau bapak-bapaknya, ternyata dia paling banyak itu di YouTube. Muhammad Arifi, orator ya. Dia itu datang. Nah, ada ceramah dia tentang masalah takdir. Ya, tadi malam saya dengarkan. Dia bilang begini, ada jomblo yang berdoa, ya Allah, saya ingin nikah dan mudahkanlah urusan pernikahan saya. Dan langsung dia menyebut, dan takdirkan jodoh saya adalah fulan. Boleh nggak doa seperti itu? Boleh. Jodohkanlah saya dengan fulan. Ya boleh. Ya boleh saja. Ya. Baik sekali atau 2 kali. Doa. Nah, doanya seperti itu. Berdoa. Kemudian ternyata dimudahkan. Bertemukan dia melamar, lamarannya diterima, tapi akadnya masih setengah tahun lagi. Akadnya setengah tahun lagi. Nah, dia menunggu. Ternyata dalam proses menunggu dan menanti ini, semua sesuatu kan sudah ada takdirnya. Kapan ajalmu, kapan rezekimu. Jodoh itu bagian dari rezeki kita, bagian dari nasib kita. Itu juga urusan jodoh. Ternyata dia memutuskan perempuan ini dalam rentang 6 bulan itu menggagalkan. Tidak mau sih. Tidak mau ya. Nah, kira-kira patah hati kan? Ya, saya bertanya, kira-kira patah hati kan? Orang yang sudah kita ikat, kita doakan sehari-hari, dia sudah oke, ternyata kemudian dia menggagalkan. Wah, itu kecewanya luar biasa. Ya, kecewa, patah hati lah kira-kira bahasa kita. Enggak lama, ya. Justru yang melamar dia itu orang yang usianya lebih tua dari dirinya, dari sisi tampilan juga tidak seberapa, dari sisi finansial juga dia kurang kepribadiannya. Ganti tadi ya. Rumah pribadi, mobil pribadi, jet pribadi. Ternyata itu yang menerima. Akhirnya ini kenapa ini? Takdirku. Nah, ya, ada apa dengan takdirku? Saya ini senantiasa berdoa. Sudah sebentar lagi di ambang pintu pernikahan. Dia yang justru membatalkannya. Dan ternyata yang dia terima lamarannya juga tidak lebih baik dari diriku. Akhirnya dia apa bahasa Jawa itu apa? Batin. Kenapa takdir ini seperti ini? Nah, sekali lagi bicara masalah takdir itu bicara masalah sir, masalah rahasia. Tidak tahu. Akhirnya dilangsungkanlah pernikahan. Ya. Ternyata dalam proses sesudah dia menikah, perempuan ini sakit. Ya, perempuan ini sakit. Sakit parah, orang balik ke rumah sakit. Ya. Kemudian sakitnya parah sampai kemudian operasi. Kepalanya digundul, dibontak. Ada rahim yang diangkat dan seterusnya. Setelah ya dia tidak jadi menikah dengan perempuan. Nah, kan
Artinya apa? Segala sesuatu ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Karena keterbatasan ilmu kita untuk masa yang akan datang seperti apa? Kita tidak tahu mata dengar senada tak sibuara. Sehingga tatkala maaf kita mendapatkan musibah seperti itu, kita berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, ini memang keputusanmu, saya terima. Saya terima. Ya. Pernah terjadi, gitu ya, pesawat delay. Biasanya kalau delay gimana? Marah-marah kan? Marah, protes dan sebagainya. Karena memang pesawat kita itu sekarang tinggal 2 saja. Pesawat kita itu tinggal 2 saja, layang dan liang. Ya. Satu tinggal 2, kalau nggak layang ya liang. Itu yang ketawa hanya orang Jawa ya. Kalau nggak layang ya layang ya. Hanya 2 saja. Kira-kira marah itu solusi apa enggak? Ya. Nggak usah marah, tapi kita menuntut hak kita. Sudah ada aturannya kalau delay. Sejam apa, 2 jam apa, lewat 3 jam. Lewat 3 jam itu kita dapat nasi, lewat lagi 300.000. Nah itu kadang orang tidak mengerti haknya. Terlambat sejam itu air, terlambat 2 jam itu snack, terlambat 3 jam itu nasi, terlambat lagi nasi plus uang 300.000 itu didesak saja. Itu hak kita karena dia terlambat. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kayak bisa kita marah-marah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, karena pada suatu kesempatan, tatkala ada orang memaksakan dirinya marah dan seterusnya, pesawatnya setelah itu kecelakaan. Untuk dia tidak ikut. Ya, jaga pesawat memaksa diri dan seterusnya. Ya, ditakdirkan. Ternyata Allah takdirkan bahwa itu tidak. Nah, itu rahasia. Kita nggak tahu ilmu Allah di balik keputusannya. Karena sekali lagi, wa man utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Dikasih tahu informasi sedikit saja. Apalagi rahasia di balik masa depan. Karena itu kita harus berbaik sangka atas keputusan Allah dan apa yang belum diputuskan, ya. Dan apapun musibah menimpa kita itu adalah keputusan Allah yang baik bagi kita saat ini. Ya. Karena itu tatkala orang dapat musibah, takdirnya dalam tanda kutip buruk. Walaupun dalam keputusan Allah tidak ada keputusan yang buruk versi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keputusan Allah itu adil, mutlak, baik. Tatkala ada orang sakit, ini Allah tidak adil. Padahal sakit itu justru terkadang untuk menghapus kesakitan. Ya, hatta syauka kata Nabi, hatta duri yang menimpa itu juga ada penghapusan dosa. Ya, penghapusan dosa. Kemudian tatkala ada orang sakit, ada dokter. Ya. Berarti sakit itu baik bagi dokter. Kan gitu? Tidak semua mutlak keputusan Allah itu buruk semuanya. Pasti akan ada sisi baiknya tatkala kita meninjaunya, mendalaminya dari sisi yang lain. Kenapa harus ada kecoa, nyamuk? Agar ada pabrik nyamuk, agar ada baygon. Jadilah perusahaan, jadilah berkembang secara ekonomi. Asalnya dari segalanya. Nah, karena itu Tuhan menyebutkan apa? Ya, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Mana kok? Allah enggak akan pernah malu tatkala menciptakan nyamuk. Dan apa yang lebih besar daripada nyamuk itu. Nah kita apa gunanya? Nah termasuk tatkala penciptaan yang kita anggap itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Keinginan kita itu terbatas. Berarti mengatakan apa? Tatkala ada perintah perang,
kutiba alaikumul qital wa waqulul, enggak ada yang suka. Tapi apa kata Allah? Wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Di balik yang tidak suka, kamu itu ada kebaikan di belakangnya. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kamu suka sesuatu, wa huwa syarrul lakum. Itu justru buruk bagi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu rahasia di balik keputusan-keputusan takdir yang kita dapatkan. Ada rahasia di balik. Ya. Pernah di zaman Hajjaj kalau tidak salah, penguasa yang zalim. Semua orang diajak untuk perang dan tidak boleh ada yang absen. Ya. Dan ada yang absen. Dan tentara-tentaranya ini memeriksa rumah-rumah orang, dipaksa untuk semuanya ikut wajib militer. Bahasa kita sekarang diperiksa semua orang yang aktif balik. Ya. Satu ketika ada yang anak muda yang berlatih kuda lalu terjatuh, ya, lalu tangannya ini keseleo, gitu ya, tangannya keseleo. Dia menyatakan, ini takdir apa lagi? Dalam tanda kutip bilang ini nasib saya sial nasib saya. Saya ingin berlatih agar fisik saya kuat, ya, agar bisa membantu keluarga. Ternyata saya jatuh sakit dan tangan saya keseleo. Nah itu kan orang tidak berbaik sangka. Ternyata apa di balik rahasia itu? Tatkala tentara-tentara ini mendatangi rumah-rumah meminta wajib militer untuk berangkat, gitu ya, dia mendapati anak muda ini sakit, akhirnya tidak jadi diajarkan, gitu. Tidak jadi diajar, karena dia ada musuhnya. Coba kalau dia sehat menjadi panglima perang berada di dalam barisan orang-orang yang merusak. Tapi Allah takdirkan dia dengan sakitnya itu akhirnya tertunda, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbaik sangkalah atas takdir yang sudah Allah berikan kepada kita itu hikmahnya. Ridho dan ikhlas atas keputusan Allah, dan itulah yang mendorong orang untuk berani, jur'ah, memiliki keberanian. Tatkala Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa dan punya takdir, takaran terhadap segala sesuatu. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha alim terhadap segala sesuatu. Ya. Nah, dia betul-betul paham ini. Semua ada takaran, semua ada ukuran. Semua atas dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu ketika Khalid bin Walid, panglima perang, ya, di masa Rasul dan sahabat, itu senantiasa bercita-cita di dalam dirinya agar bisa mati syahid. Itu permohonan. Ya Allah, syahidkanlah saya dalam medan perang. Itu permohonannya. Itu kan doa. Itu harapan. Itu masyiahnya, keinginannya, itu iradahnya. Tapi di atas iradahmu ada iradah Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya keinginan itu, tapi Allah tidak menginginkan. Ya. Tatkala Khalid bin Walid ini, ya, mau meninggal, lalu datanglah sahabat-sahabatnya berkumpul di pembaringannya itu. Apa kata Khalid? Istaraqtu fi jami'il ma'arik. Saya ikut seluruh medan tempur untuk mengambil sebab kematian, yaitu kematian syahid. Wa ma baqiya fi jismi, katanya, tidak tersisa dari tubuh kecuali di situ ada asar ruhi, ada bekas tombak, ada bekas anak panah, ada bekas
pisau, ada bekas pedang, cacat tubuhnya. Saking banyaknya pertempurannya, dia ikuti karena ingin mengambil sebab yang dengan perang itulah membuat dia bisa menjemput mati syahidnya. Itu keinginannya, itu iradahnya. Tapi Allah punya iradah lain. Dia meninggal tidak di medan tempur. Allah inginkan, ya. Sehingga dia mengatakan, hakadha tamutu kama yamutul ba'ir. Ya, lihatlah saya akan mati sebagaimana matinya seekor onta ba'ir, tidak dalam medan tempur. Ya. Nah, di saat yang sama dalam sebuah medan tempur, Rasulullah SAW kedatangan orang musyrik. Orang musyrik ini belum masuk Islam. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang, tapi saya belum Islam. Aku qatil summa muslim, aku muslim summa qatil. Apakah saya masuk Islam dulu baru saya perang, atau saya ikut perang dulu belakangan nanti baru saya masuk Islam? Maka kata Rasul, aslim summa qatil. Ambil sebabnya. Masuk Islam, silakan kamu berangkat perang. Aslim summa qatil. Mengucapkan doa kalimat syahadat, ikut perang, mati langsung. Ya, langsung mati saat itu juga, tanpa perlu penantian panjang seperti Khalid bin Walid, sudah panglima perang, ikut terus bertempur, sininya gagal semuanya, mati akhirnya di tempat tidur. Sementara orang ini modalnya 2 kalimat syahadat. Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, perang, mati syahid. Ya, Rasulullah memeriksa, selesai perang, dia lihat sahabat barunya, para sahabat berkumpul. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabatmu ini amila qalilan wa ujira katsira. Amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Yaitu langsung masuk surga. Itu bagi orang yang mati syahid tanpa hisab. Nah, tatkala orang percaya kepada takdir, maka tatkala dia diminta beramal, berdakwah, perjalanan jauh sama, bahkan harta perang sekalipun, tidak ada di dalam benaknya perang inilah yang membuat saya mati. Kalau Allah tidak mentakdirkan dia mati. Itulah yang membuat para sahabat dengan pemahaman takdir seperti ini menjadi orang-orang yang berani, jur'ah. Bahkan kematian itu dalam tanda kutip dijemput, tapi dia ingin seperti itu. Tapi kalau Allah tidak menginginkan, tidak bisa. Karena istilah Quran gini, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah yang mengambil minkum di antara kalian itu, siapa yang berhak mendapat gelar syuhada, walaupun semua ikut berangkat perang. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan dia mati syahid, ya tidak bisa. Karena Allah yang menginginkan. Ayat lain menyebutkan minal mu'minina rijal, minal mu'minin. Sebagian orang mukmin saja rijal, ada beberapa laki-laki shadaqu yang jujur dengan janjinya, wa minhum Allah bahwa ada yang sudah menuntaskan mati dalam medan perang, wa minhum qatil. Karena itu tatkala mereka infiru hifafan wa thiqala, kata Tuhan, berangkat semuanya ke medan tempur, baik dalam keadaan berat atau tidak, kami berdakwah dalam keadaan berat dan ringan. Semuanya mereka berangkat, semuanya berangkat. Istijabah, segera merespon itu. Kenapa? Nah, kenapa ini? Kalau Allah takdirkan pertempuran itu bukan akhir bagi kehidupan seseorang, dia akan balik lagi kepada keluarganya. Tidak ada dalam benak para sahabat, perang inilah menjadi satu-satunya yang membuat saya jalan untuk meninggal. Perang itu untuk mempercepat proses kematian, sementara tidak ikut perang adalah untuk memperlambat proses kematian. Tidak pernah ada konsep itu dalam benak sahabat. Jadi kalau ikut perang, berarti umur saya lebih pendek. Kalau saya tinggal di rumah, berarti Allah kasih bonus umur lebih. Enggak.
tinggal di dalam aja dia tidak tinggal. Nah itulah cari sebabnya, beramal, berdakwah, ya, berjihad itu hanya sekedar usaha yang kita lakukan untuk menjemput takdir baik yang sudah ditentukan kepada kita semuanya. Inilah keutamaan tatkala kita memahami takdir, kita akan bekerja dengan penuh semangat. Takdir yang baik sedang ditentukan kepada kita, kita ridho, kita ikhlas, kita apapun keputusan yang memberikan kepada kita, akan ada hikmah di balik itu semuanya kita tidak tahu. Kalau kita rasakan sepertinya dalam tanda kutip keputusan itu sepertinya buruk bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila